السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillah, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada di malam ke-7 menurut perhitungan hisab dan malam ke-8 menurut ru'yat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini tak lepas kita sebagai seorang muslim, kita sebagai manusia biasa tak lepas yang namanya dosa. Tancapkan dalam sanubari kita, dalam diri kita bahwasanya kita ini makhluk pendosa. Setiap hari kita melakukan kesalahan, tidak terlepas dari kesalahan. Maka dari itu perlu namanya muhasabah diri, perlu namanya evaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah apa yang akan kamu laksanakan pada hari esok. Di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Imam Fakhrur Razi, beliau menafsiri al-ghad sebagai yaumul qiyamah, sebagai hari kiamat. Maka kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya selalu mempersiapkan diri apa yang akan kita bawa di hari kiamat. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jangankan amalan kita, bahkan daun-daun yang jatuh dari rantingnya pun Allah tahu. Bahkan bicaranya semut pun Allah tahu. Maka Allah mengetahui segala sesuatu, apapun amalan kita, mau kita maksiat di tempat yang sepi, Allah tahu, apalagi di tempat yang ramai. Maka sesungguhnya maksiat, ketika kita sendiri kemudian maksiat, kemudian kita istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya jika Allah berkehendak. Tetapi ada dosa yang mana dosa tersebut Allah belum tentu mengampuni, yaitu dosa mujahirun, yaitu orang-orang yang bermaksiat secara terang benderang. Ya, sekarang
kita sangat mudah melakukan ketaatan dan sangat mudah juga melakukan kemaksiatan. Dengan istilahnya kita istilahkan sebagai setan gepeng. Apa itu setan gepeng? HP. HP itu kalau kita pakai untuk kebaikan mudah ya. Antum nyari, misalkan nyari hukum sholat, hukum zakat, hukum puasa, semuanya ada di HP. Tetapi antum cari yang buruk-buruk pun ada di HP. Maka mari kita pakai HP kita dengan sebijak mungkin. Jamaah sedang sholat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tabari juga di dalam tafsirnya menafsiri surat Al-Hasyr ayat 18 ini, beliau mengatakan falyanzur ahadukum, dan hendaklah kalian memperhatikan dan hendaklah di antara kalian memperhatikan ma qaddama liyaumil qiyamati, apa yang akan kalian bawa di hari kiamat, minal a'mal, daripada amalan-amalan. Aminas shalihatil ladzi tunji, aminas shalihatil lati tunji. Apakah amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan kebaikan sehingga menyelamatkan diri kita dari api neraka? Am minas sayyiatil lati tubiquhu, ataukah amalan-amalan tersebut adalah amalan keburukan, amalan kejelekan sehingga menjerumuskan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka pesan Imam At-Tabari ini sangat menyentuh kita. Apapun yang akan kita laksanakan, kita harus merencanakan, kita harus selalu waspada bahwasanya Allah selalu melihat kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memantau amalan kita. Bahwasanya di Al-Qur'an dikatakan bahwasanya satu kebaikan diganjar 10 kebaikan, dan satu kesalahan diganjar sesuai dengan kesalahannya. Maka itu adalah termasuk rahmatnya Allah ya. Jadi rahmatnya Allah itu melebihi azabnya. Kenapa? Bayangkan satu kebaikan, kita membaca satu huruf diganjar 10 kebaikan ya. Kita melakukan satu kemaksiatan, ya diganjar sesuai kemaksiatan kita. Itulah rahmatnya Allah, lebih besar dibandingkan murkanya. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kultum yang singkat ini memberikan kepada kita, menambah kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mengevaluasi diri, muhasabah diri, jangan sampai kita disibukkan oleh kesalahan-kesalahan orang lain. Sebagian kita mungkin hatam dengan kesalahan orang lain tetapi lupa dengan kesalahan kita. Ya, mari kita renungi bersama, mari kita fokuskan kepada diri kita, apa saja dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan mari kita sibukkan dengan selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan saudara kita ya, dan melupakan segala kesalahan-kesalahannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf apabila ada khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.